Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini sama gua Ricky Eko Jaya di channel YouTube Kojai Garage. Alhamdulillahirrabbilalamin, kali ini tim Kojai Garage telah menyelesaikan satu unit garapan motor, yaitu dengan basic Honda Vario 150. Masya Allah, ini motor basicnya Matic Honda Vario 150 cc. Tahu dong, motor Matic 150 cc di Kojai Garage jadi Bobber Sportster. Masya Allah, tabarakallah. Ini motor pesanan dari Om Farobi dari Galaxy Bekasi ya. Masya Allah, beliau ingin punya motor konsepnya bobber, tapi juga dengan basicnya itu Matic. Wah, ini kan PR banget bagaimana kita mewujudkannya. Nah, karena dapat customer yang memberikan kita tantangan yang lebih, maka kita garap motor ini menjadi Honda Vario Sportster 150 cc. Seperti apa detailnya? Yuk kita bahas. الوثبة فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة هبت رياح صرصر عاتية تزمجر هبت رياح صرصر عاتية تزمجر. Motor ini memiliki basic jelas Matic, berarti memang sudah tidak ada lagi yang namanya handle coupling maupun persneling gigi. Nah, karena motor ini Matic, lalu bagaimana cara kita mewujudkan motor dengan wheelbase yang panjang? Perlu diketahui oleh teman-teman bahwasanya bobber itu pasti wheelbase-nya lebih panjang daripada wheelbase si motor Matic. Karena apa? Karena motor Matic itu dari yang namanya sebelah kiri itu gardannya itu ya, atau sebutnya apa, CVT lah ya, itu langsung ke roda. Jadi CVT langsung ke roda. Sedangkan motor-motor genre laki itu biasanya dari engine lalu ada rantainya. Nah, maka dari itu dia bisa beda sangat. Lalu juga bagaimana memposisikan engine supaya tetap stabil ketika memiliki frame baru. Ketahui teman-teman, antara engine di motor Matic dengan frame-nya itu terpisah. Jadi kalau teman-teman lagi mau turun mesin motor Matic itu mudah banget. Karena apa? Tinggal pisahin aja antara frame orinya dengan bawaan dari si CVT. Nah, itu bannya pun nempel, ban belakangnya di CVT motor tersebut. Nah, disinilah tantangannya. Yang pertama adalah kita buat frame. Nah, frame-nya ini adalah full build, full handmade by tim Kojai Garage. Ini benar-benar dikerjakan secara perhitungan lah ya, dengan riset yang kami bisa lakukan. Ketahui teman-teman bahwasanya untuk pabrikan membuat motor itu butuh waktu yang begitu panjang untuk meriset dan mendevelop. Nah, Kojai Garage hanya diberikan waktu 5 bulan untuk merubah motor Matic ini menjadi sebuah motor bobber. Ini kan luar biasa ya. Di perusahaan mungkin 5 bulan masih meeting kali ya, masih cang-cincong ya. Di Kojai Garage 5 bulan motornya sudah jadi. Masya Allah, tabarakallah. Terus bagaimana bang kalau ada orang yang bikin motornya cepet tuh bang? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Wallahu a'lam. Kami berlepas diri bahwasanya kami tidak paham bagaimana konsep membuat motor secepat itu. Karena kami memiliki standar yaitu orang-orang di pabrik sana atau sebutnya dengan ahli manufaktur. Nah, frame ini handmade by tim Kojai Garage. 5 bulan motornya selesai. Nah, lalu juga untuk bagian swing armnya pun juga sama, handmade by tim Kojai Garage. Saya disclaim ya, hampir-hampir motor ini sebanyak 70% hingga 80% ini adalah buatan handmade di tim Kojai Garage ya. Lalu untuk engine-nya pasti Matic. Nah, ini posisinya yang kita repot ya. Akhirnya dari CVT-nya kita bikin bubutan untuk bikin gear. Nah, ini susahnya lagi ketika main rasio. Karena motor Matic ini kan rasionya nggak kayak motor gigi ya. Motor gigi ada gigi 1, gigi 2, terus aja kecepatannya berubah. Tapi kalau di motor Matic, dia hanya main di puli yang ada di CVT-nya dia. Bagaimana si fan beltnya itu ditarik kencang untuk supaya lebih kencang larinya atau lebih lambat laju dari motor tersebut. Lalu kita menggunakan
rantai akhirnya untuk di sisi bagian kanan. Nah, ini butuh riset ya teman-teman. Kalian pengen tahu lebih dalam lagi tentang bagaimana cara menggerakkan roda tersebut dengan motor matic dengan seperti ini ya, kalian bisa langsung aja datang ke workshop, nanti kita ngobrol-ngobrol. Buat yang teman-teman yang pengen juga bikin sendiri atau yang males bikin sendiri, kita buatin. Nah, itu lebih mudah lagi. Nah, lalu juga untuk sektor body-body. Untuk tangki, jok, spakbor depan belakang, lalu ada bodi kanan kiri, ada cover-cover yang menyelimuti bagian motor tersebut sehingga menjadi motor itu padat. Itu semua dikerjakan handmade by tim Kojai Garage. Masya Allah, tabarakallah. Lalu juga di finishing dengan painting yang luar biasa, perpaduan warna hitam doff dan hitam glossy. Ini simple banget warnanya karena memang laki-laki itu di Indonesia identik dengan warna putih. Hitam maksudnya. Simple ya, hitam-hitam lah ya. Tapi kalau di daerah Timur Tengah, orang-orang kendaraannya rata-rata warna putih. Jadi beda genre. Tapi kalau di secara umum, secara global laki-laki sukanya warna hitam. Tapi di Timur Tengah warna putih, beda. Lalu juga untuk sektor segitiga depan. Nah, ini segitiga depannya ini handmade by tim Kojai Garage. Dibuat ya. Lalu rumah komsirnya, head tube-nya juga sama. By tim Kojai Garage dibuat. Footstep-nya handmade juga by tim Kojai Garage. Masya Allah. Mounting engine-nya udah pasti handmade. Lalu untuk risernya juga sama seperti itu. Lalu untuk apa lagi ya? Stangnya juga handmade by tim Kojai Garage. Ya hampir ya, dari segala fungsi yang ada bisa dibuat, kita buatkan. Lalu untuk shock breaker belakangnya ini aftermarket. Nggak mungkin tim Kojai Garage bikin shock breaker belakang. Lalu untuk lampu depannya pakai daymaker, sennya pakai LED, lalu stop lampnya pakai LED-nya Sportsters. Dan ini tidak handmade ya teman-teman, bisa beli di aftermarket di luaran sana. Speedometernya gimana Bang Kojai? Speedometer kita biasa pakai yang namanya itu speedometer babon. Jadi ini pun juga sama, tidak handmade ya, ada dijual di pasaran. Spionnya sama, kita beli di pasaran. Handle-handlenya juga sama, ini aftermarket. Lalu untuk hand gripnya kita pakai Bitwell. Teman-teman bisa temukan tuh hand grip Bitwell, Wajik, ini banyak sekali di masyarakat. Dari sektor tangki itu pasti butuh full pump. Nah, teman-teman harus ketahui bahwasanya full pump motor Honda itu biasanya ada di bagian atas tangki. Lalu kita kan posisi motor ini supaya bisa hidup kan ada di bawah ya. Karena motor laki kan tangkinya begitu, atasnya bersih, bawahnya. Kalau motor matic kan ketika buka jok dia bisa pasang full pump di atas. Lalu bagaimana full pump ini kita bisa fungsikan? Kita mengganti full pumpnya dengan merek dari Yamaha, entah pakai Yamaha NMAX, Yamaha Aerox, dan Yamaha lainnya yang mana maticnya memang itu ada di bagian bawah teman-teman untuk full pumpnya. Jadi memang full pumpnya sendiri kita ganti. Lalu juga untuk sektor lainnya seperti kaki-kaki ya. Velgnya kita menggunakan velg Ninja 17 inci. Ini ori Ninja ya. Ninjanya Ninja Karbu. Nah, tapi ini kita yang versi Yamaha Scorpio-nya seperti itu. Dan juga untuk bannya kita menggunakan ban Shinko E230. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Ini bannya gede-gede banget. Depan kita menggunakan 110, belakang menggunakan 130. Dan ini besar untuk ukuran matic dengan bobot Shinko yang gede banget. Karena pernya bro, 110 per 90, 130 per 90. Ini jadi gede banget. Lalu untuk dis-disnya kita menggunakan Yamaha Scorpio. Untuk lahar lain sebagainya kita juga menggunakan Yamaha Scorpio. Tidak lupa supaya motor ini kelihatan lebih gagah lagi ya. Di sektor depan kita buatkan cover-cover, penutup engine lain sebagainya supaya terlihat motor ini seperti gagah banget dan jadi motor laki banget. Dan untuk bagian belakangnya supaya nggak nyiprat kita buatkan mudguard. Dan motor ini bisa boncengan teman-teman, karena pastinya kalau matic ini buat santai ya, buat ke Alfamart, buat nongkrong ke cafe, buat jalan-jalan sore, jalan-jalan pagi dan lain sebagainya, atau bahkan hanya untuk pajangan juga ini motor mantap. Dan motor apa lagi Bang Kojai selain Vario? Semua bisa. Bisa Vario, bisa Honda PCX, sebelumnya kita udah pernah buat juga. Bisa pakai Yamaha NMAX, bisa pakai Yamaha XMAX, Yamaha T-Max. Semua yang matic bisa. Karena apa? Komposisi dasarnya sama. Matic itu terpisah antara frame dan juga engine-nya. Pokoknya sama deh. Jadi teman-teman gak usah pusing. Bang, motor saya NMAX bisa nggak? Ya ilah, semua motor matic bisa teman-teman. Nah, yang pastinya kalau pengen bikin motor
yang versi bobber seperti ini bisa juga di kita. Lalu pengen yang tipe lain, rukus, lain sebagainya juga bisa. Nah, ada hal-hal yang mungkin belum disampaikan di dalam video ini untuk spesifikasinya. Terus teman-teman kepo bisa aja langsung tulis di kolom komentar di video ini atau WhatsApp langsung ke admin Kojai Garage. Nah, seperti apa sih posisi riding dari motor Honda Vario ini? Yuk. Nah, itu dia posisi riding dari motor yang tadi. Nah, gimana ya posisi untuk knalpotnya sendiri ini kan tadi belum kita bahas ya. Knalpotnya sendiri ini ada 2 port, tapi yang hidup hanya 1 ya teman-teman. Lalu ada suara yang mungkin kita bikin kayak pelana kuda. Nah, pelana kudanya itu kita buat dengan metode, ada lah itu di YouTube tersedia. Bagaimana suaranya supaya seperti tapal kuda gitu ya, kayak suara kuda lah, jadi kayak horse gitu loh. Jadi suara metiknya dek 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 gitu. Di motor metik ini suara metiknya bisa dibuat seperti itu. Kita tambahkan tombol di situ. Ketika kita pencet tombolnya, lalu mesinnya berubah suaranya. Ketika kita normalkan lagi dia normal. Tapi yang suara itu hanya untuk langsam ya teman-teman. Nggak boleh kalau kita bawa suara itu untuk kita jadikan jalan. Itu berbet larinya seperti itu. Nah, di mana workshop Kojai Garage? Kalau kalian pengen punya motor seperti ini, kalian bisa datang langsung ke Jalan Arya Putra nomor 46, RT 1 RW 4 di Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan. Dekatnya dengan apa ya? Bintaro lah ya. Kalau kalian tahu Bintaro atau Universitas Islam Negeri UIN Ciputat, deket banget. Jadi strategis lah insya Allah ya. Kalian dari Serpong deket, kalian dari Tangerang deket, kalian dari Jakarta Selatan deket banget. Dari Bintaro ya Allah udah kita nempel banget sama Bintaro. Seperti itu. Karena memang bisa datang langsung. Jadi ada customer kita dari Papua datang, Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Jawa, dari Bali, dari Lombok, dari Kupang, NTT, dari Ambon, dan lain sebagainya. Alhamdulillah Allah beri kepercayaan kepada tim Kojai Garage untuk didatangkan customer-customer dari seluruh penjuru Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Lalu untuk pesannya gimana? Bisa WhatsApp juga. WhatsAppnya ke nomor yang tersedia di kolom deskripsi. Lalu untuk lihat hasil garapannya di mana Bang Kojai untuk foto-fotonya? Bisa langsung aja follow Instagramnya di @kojaigarage. GARAGE, Kojai GARAGE. Nah, seperti itu. Lalu juga untuk TikToknya sama, Kojai Garage juga. Untuk Facebooknya juga ada, Kojai Garage juga. Masya Allah ya. Jadi memang teman-teman bisa
hubungi admin Koje Garage, jangan DM di TikTok, di IG, kemungkinan nggak dibales seperti itu. Jadi langsung aja WhatsApp. Lalu untuk pesanan bisa by phone atau mau datang langsung, keduanya bisa. Nanti by phone kita bisa, by WA bisa. Intinya banyak sekali media yang sudah meliput Koje Garage, jadi nggak usah takut lagi ketipu ya. Ketik aja di Google Koje Garage, nanti menambah keyakinan bahwasanya di situ sudah banyak. Atau di TV-TV, di Net TV kita sudah diliput, di O Channel, di berbagai macam media, insya Allah kita sudah aman lah. Dan artis-artis, Pak Ridwan Kamil, semua juga bikin motor di kita. Seperti itu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.